Jadi selama ini yang dianggap ya, yang namanya suami istri ya, itu dianggap berzina. Jadi mulai saya nikah resmi itu sah ya, sampai kemudian setengah tahun kemudian itu dianggap berzina. Suruh ngitung saya. Berapa kali dari mulai malam pertama sampai dan itu ada dendanya. Oh, denda ya harusnya cambuk ya. Iya. Harusnya zina aku denda cambuk ya. Kok denda? Iya, iya. Pokoknya semuanya itu dihukumi dengan duit ya. Ayatnya dia denda semuanya. Penghitung aku. Itu berapa kali kira-kira? Waduh. Lali. Ora dileng-eleng. Abentino ya Pak. Kali 5 bulan, anggap saja begitu kan. Dihitung sekali pelanggaran melakukan hubungan suami istri berapa ratus ribu. Wah, hitung-hitung itu sampai 50 juta. Waktu itu. Ya. Itu setelah itu saya tahun 99 menikah. Jadi masuk menjadi anggota itu 97 98. Ya, 99 saya menikah. Menikah dengan orang biasa, belum pernah ikut kerajaan itu. Kemudian setelah setengah tahun berikutnya itu saya didatangi lagi sama musyrif saya itu. Ya, apa istilahnya ya? Pokoknya yang ngajarin lah. Pengontak. Gurunya. Ketemu saya, Mas ini siapa? Istri saya. Loh, kok kamu nikah diam-diam? Loh, diam-diam dia orang aku mantu. Rame-rame segala macam, diam-diam gimana Pak? Nggak boleh Mas kayak gitu. Jadi kawinnya itu seorang anggota harus sesama. Itu yang pertama. Sesama jenis. Bahaya. Sama rakyat negara itu, ya. Negara NI itu. Kemudian juga harus di tempat sana, bukan kemudian di wilayah yang berbeda. Karena nanti boleh luar negeri. Nah, terus pripun ini? Kalau begitu ini dihukumi seolah-olah belum nikah. Saya bujang walaupun. Jadi selama ini yang dianggap ya, yang namanya suami istri ya, itu dianggap berzina. Jadi mulai saya nikah resmi itu sah ya, sampai kemudian setengah tahun kemudian itu dianggap berzina. Suruh ngitung saya. Berapa kali dari mulai malam pertama sampai dan itu ada dendanya. Oh, denda ya harusnya cambuk ya. Iya. Harusnya zina aku denda cambuk ya. Kok denda? Iya. Pokoknya semuanya itu dihukumi dengan duit ya. Ayatnya dia denda semuanya. Penghitung aku. Itu berapa kali kira-kira? Waduh. Lali. Ora dileng-eleng. Abentino ya Pak. Kali 5 bulan, anggap saja begitu kan. Dihitung sekali pelanggaran melakukan hubungan suami istri berapa ratus ribu. Wah, hitung-hitung itu sampai 50 juta. Waktu itu. Ya. Nah, ini gimana Pak urusannya Pak? Bayar pokoknya wae. Bayar utang-utang. Ini nanti harus diadili dulu. Untuk sampai kemudian ketok palu Anda harus bayar berapa. Kira-kira segitulah. Dan syaratnya istri Anda harus hijrah juga. Gitu. Udah. Akhirnya istri saya juga sambil nangis-nangis ya. Tapi dia kan nurut sama suami. Iya. Suami aja. Nah, terus benar diproses ya, ada daurahnya, ada apa segala macam sampai satu hari kita harus datang ke Cirebon. Enggak Indramayu. Kayaknya kayak pintu gerbangnya gitu loh, nggak gitu, sampai ke dalamnya. Nah, jadi prosesnya itu semua di luar. Itu datang kita malam sampai sana jam 3 pagi. Itu ya ada yang jemput. Emang serius gitu loh, ngopeni calon anggota. Iya. Ayo, sangat gitu. Terus ya malam itu nginep di satu safe house gitulah, rumahnya dia sendiri. Nah itu ngontrak entah apa. Nah istri saya sudah mulai curiga, Mas kok ini keluarga di sini perempuannya nggak ada pakai kerudung.
Nanya kan sama Ustadz itu. Tat lah kok. Sementara istri jenengan malah sudah Oh ya. tutup aurat ya. Udah keruput dari sebelum menikah. Nah, kemudian dia dijawab. Dan ini kita memang masih nyamar. Nyamar maksudnya gimana ya? Biar masyarakat tuh nggak tahu bahwa kita itu daulah Islam, nggak usah mencirikan keislamannya. Dia bilang begitu. Oke lah, apa itu? Akhirnya di hari itu malah gagal untuk hijrah, karena saya belum punya duit yang dijanjikan. Ya. Harusnya aku tuh bayar sak gerundung kabeh gitu. Jenengan nggak nawar aku kunjoro wae. Kalau untuk penjara. Akhirnya setelah selesai dari situ kan gagalnya. Sambil jalan pulang itu kita diskusi sama istri kan. Kayaknya ada yang nggak bener deh kayak gini. Sampai pulang ke rumah, gitu. Terus kita putuskan yuk. Kita nekat keluar aja. Gitu. Pindah. Tahun berapa itu? Itu 2001-an. Jadi sekitar 3 tahunan lah. Antara dari 2001. Kemudian kita nekat. Ya, kalau begitu kita harus menghindar dari mana ya? Supaya nggak bisa ketahuan. Dikejar lagi ya. Pindah ke kontrakan lain gitu. Nah ini dari situ tapi masih bisa menghubungi ya. Waktu itu sudah mulai ada HP. Ya, HP saya bisa bocor, bisa konangan gitu. Kayaknya mau udah ada itu aja dikejar kosnya bisa ngerti ya. Hanya mereka nelpon dulu. Mas mau ketemu, udah nggak usah. Saya udah nggak tertarik, udah nggak mau ikut. Loh, tapi bahaya loh. Anda itu udah terdaftar ya. Yang sudah sih orang yang kalau keluar ya bahaya. Ancamannya saya nggak mau nyebut lah. Tapi ancamannya bahaya. Ya, terserah gitu, terserah aja. Gitu. Toh saudara saya masih banyak yang di dalam, gitu. Masih jadi anggota gitu. Mosok kamu mau nangkep saya, gitu. Terserah aja gitu. Dikendeli gitu ya. Akhirnya ya benar-benar nggak dikejar lagi sebenarnya. Itu terakhir berarti ya? Ya, itu terakhir. Nah, paling-paling kemudian ketemu sama kakak saya, mereka juga ternyata rupanya sudah mulai menurun. Soalnya ujung-ujungnya ternyata ya uang terus. Kadang-kadang rihlahnya ya ke Al Zaitun itu mau masuk ke sana harus bayar. Ya, terus hanya lihat-lihat udah pulang gitu. Dan terus didesak untuk membawa masuk anggota baru. Sampai kakak saya itu memaksa anak-anaknya itu seolah-olah jadi kayak berantem. Anaknya. Dipaksa ikut gitu. Termasuk simbahnya itu bapak ibu saya juga sempat mau direbut. Jadi seperti itu. Kalau dari sisi saya yang ngalamin pernah menjadi anggota. Nah, waktu itu Al Zaitun juga sudah berubah pesantren. Sudah. Terus yang mereka didik itu anak-anaknya siapa? Kebanyakan anak-anak anggota. Anak-anak anggota. Dan konsep dari Al Zaitun itu yang mereka katakan adalah ini adalah calon-calon pegawai pemerintah yang nanti ketika sudah overhand gitu ya, sudah serah terima dari NKRI kemudian didapatkan oleh Al Zaitun, oleh NII gitu. Santrinya itu akan menjadi pegawai pemerintah. Maka nanti mereka magangnya itu ke kantor kecamatan, kelurahan, segala macam. Jadi kayak kayak IPDN-nya kita lah kalau di Indonesia. Seru. Tapi jenengan belum sempat masuk ke pondoknya itu? Sempat. Ya cuma tahun waktu itu ya belum semuanya terbangun lah. Belum sebesar kayak sekarang. Nah, waktu itu 3 gedung yang sudah selesai. Tapi ya pondoknya dari sana dulu. Sudah mulai jalan. Dan masuknya juga mahal. Masuknya itu seharga 1 ekor sapi. Itu waktu itu ya? Itu tahun 2000-an. Seharga 1 ekor sapi atau 1 ekor sapi? Maksudnya bayarnya sapi? Bisa diuangkan. Bisa diuangkan. Jadi konon mereka itu kalau dapat pembayaran biaya sekolah dibelikan sapi, diternakkan.
Padahal ada sumber juga yang mengatakan bahwa sapi-sapinya di sana itu sumbangan dari zamannya Pak Harto. Kapos itu yang dulu kan hilang. Kapos, oh iya betul-betul. Pindahlah ke sana. Gitu. Sehingga ya seolah-olah jadi kota mandiri. Ada danaunya, ada kandang sapinya, ada susunya, semuanya tercukupi. Itu konsep yang mereka jual. Sehingga orang-orang yang direkrut itu seolah-olah iya ya ada wujudnya. Gerakan tuh macam-macam. Ya, ada yang ya cuma ngaji-ngaji toh. Nah itu kalau yang ini itu benar-benar ada fisik rupanya yang dijual gitu. Ada harapan. Kalau gini, respon dari lingkungan sekitar. Ini kan pondok pesantren kan di sebuah tempat nih. Nah sekitar itu yang bukan termasuk anggotanya itu responnya seperti apa? Memandang Al-Zaitun. Dulu saya ke sana tahun berapa ya? Jadi jauh dari perkampungan, Mas. Oh, jauh. Jadi Pantura masuk kampung-kampung dulu, hutan dulu. Hutan dulu. Baru kemudian komplek itu. Coba nanti dilihat di Gmap. Ya. Itu memang agak jauh dari perkampungan. Ya, paling-paling ya berarti perkampungan yang dilewati itulah yang kemudian sudah. Kalau sekarang konon malah mereka membela jadi bakar betis begitu. Oh, warganya sudah menjadi. Mungkin ya karena diberikan. Iya, diberi atau apa atau di aspal bagus, semuanya kan jadi duit. Tapi yang aneh itu kalau katanya kan dia mau mendirikan negara. Artinya kan menggantikan NKRI kan gitu kan. Tapi faktanya malah ora dibubarkan. Kan yo kalau memang mengancam negara kan sudah dibubarkan dulu kan. Sementara ada HTI FPI gitu. Dengan tuduhan apa? Mau bangun negara kan ada. Nah, itu kan sesuatu yang ada malah ya. Iya, itu sudah ada bangunan, sudah ada fisiknya, sudah ada kotanya gitu kan. Kan malah jujur menjadi pertanyaan kenapa kok dibina tadi. Nek dibinasakan aku beda. Malah disuplai. Nah, mungkin ya itu sesuai dengan tulisan-tulisan para pakar itu. Curigaannya adalah bahwa itu adalah ya operasi intel. Ya. Jadi bagaimanapun juga yang namanya ideologi atau gerakan besar zaman dulu itu pasti punya keturunan. Punya pengikut. Nggak usah jauh-jauh lah, PKI aja lah. Itu kan bahaya laten ya. Anak cucunya masih ada. Maka perlu ada wadah. Entah itu partai, entah itu apa. Supaya nggak jeblok istilahnya, nggak kemana-mana, nggak liar. Diwadahi ya, dikumpul kayak. Ya, para pengamat juga melihat ini juga sama. Seolah-olah membuat kolam saja untuk orang-orang yang dulu memang sudah punya giroh seperti itu. Nah, berada dalam satu kolam, lebih gampang dikendalikan daripada kepencar-pencar. Kan kemudian diarahkan mau kemana nih? Udah santai-santai aja di situ, punya pondok dengan harapan-harapan palsu. Iya, betul. Kalau menurut Pak Haris ini kan mereka menganggap bahwa mereka itu ya seperti dulu yang diperjuangkan Kartosuwiryo. Tapi faktanya ada perbedaan. Nah, apa bedanya dengan zaman Kartosuwiryo dengan sekarang? Kalau zaman Kartosuwiryo itu kan berarti langsung ini ya, langsung sudah ada bentuknya ya. Dulu kan sebenarnya proklamasinya NII DITI itu kan ketika Indonesia itu nggak ada penguasa. Ya, kan ada betul. Kosongan gitu. Ketika Soekarno dan Hatta diasingkan. Perjanjian apa itu waktu itu? Itu apa kan agresi militer 1, perjanjian agresi militer 2, perjanjian agresi lagi. Yang nanti ujung-ujungnya KMP. Di KMP itulah kemudian ada deal-deal bagaimana Belanda mau mengakui NKRI, tetapi dengan sejumlah syarat. Salah satu syaratnya adalah mengeksekusi Kartosuwiryo. Nah, sepeninggal Kartosuwiryo itu menjadi KW-KW itu gitu kan Pak. Tapi tidak sampai KW 9 kan. Betul. Nggak tahu KW 7 atau KW 8 gitu.
kemudian muncullah KW9 itu sudah lepas dari Kartosuwiryo, sudah jauh memanfaatkan lah. Nggak tahu itu siapa yang melahirkan. Bukan anak turunnya, anak turunnya juga. Bahkan Abu Toto itu sendiri awalnya bukan orang NII kan. Kalau setahu saya itu Isa Bugis atau apa gitu kan. Terus kemudian masuk ke sana. Nah, saya nggak tahu yang kemudian dia mengatakan madhab Soekarno lah, kemudian tanah sucinya di sini lah, kemudian Al-Quran bukan kalamullah lah. Itu apakah itu memang pendapat dia? Kalau memang pendapat dia kan kemudian tidak sesuai dengan keluar dia tentang mendirikan negara Islam dan lain sebagainya kan? Atau itu hanya takiyah saja berbohong atau gimana itu menurut jenengan? Nah itulah ya, kalau sekarang sudah agak sulit ditebak ya. Sebenarnya kalau kita mau cari historinya Panji Gumilang itu, dia itu pejabat dulu. Coba cari. Pejabat. Dulu mantan anggota di DPR RI. Kayaknya Partai Golkar deh. Coba cari aja. Iya. Jadi sebenarnya orang pemerintahan juga dari awal. Ya, harusnya ya ketrek harusnya ya. Ya, tapi kalau dulu ketika didoktrinkan kepada kita itu ya, itu beliau sedang menyamar kayak gitu, supaya nggak mudah untuk dideteksi. Maka dia masuk ke pemerintahan segala macam. Tapi benar ada, pernah jadi anggota dewan dari tahun sekian sampai sekarang itu ada, sampai tahun sekian. Ya. Nah kalau sekarang itu saya memandangnya bahwa sengaja dibikin sebuah riak-riak supaya umat Islam ini punya ya hanya kacau di dalam agama kita itu. Kalau menurut Pak Haris kan banyak sekali berita-berita tentang Zaitun ini dan viral semua gitu loh. Terakhir itu 1 Muharram harusnya itu kan ngundang Ustadz. Ini ngundang orang Yahudi. Ngundang orang Yahudi. Nah ini niatnya apa sih kan? Kok seolah-olah nggak kisruh terus gitu ya? Terus rame terus gitu loh. Seperti itu. Kalau Mas Doni. Loh, ya namanya tebak-tebakan ya. Ya bisa benar bisa salah. Tetapi biasanya sih ya kalau ada gonjang ganjing itu ada kasus lain yang mau ditutupi. Biasanya begitu. Pengalian isu. Karena kita zaman medsos kayak gini, zaman online kayak gini. Ketika satu isu itu sudah menjadi viral di dunia maya, itu mau nggak mau orang akan mendorong kasus itu untuk nggak tahu diselesaikan, nggak tahu dibongkar dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi alasan kenapa kok nggak dibinasakan tadi? Ya bisa jadi, atau ya memang ini bagian dari Renko Corporation itu. Bahwa proyeknya kan banyak ya di dunia ini. Ada ISIS dulu ISIS sudah selesai. Maka carilah kasus-kasus tertentu. Ya mungkin semacam ISIS di Indonesia kali. Yang tujuannya adalah monsterisasi. Orang itu ketika ingin kembali kepada Islam, ingin kembali sesat Islam itu seperti ini loh. Zaitun. Wes gede kok yang ini. Iya. Dan kebetulan ada hubungannya langsung dengan yang istilahnya adalah negara Islam, kedaulatan daulah Islam. Itu kan langsung nyambung termasuk Zaitun. Sempat mengatakan Darul Kufur segala macam gitu kan. Orang awam itu melihat fakta tersebut sudah. Nanti begitu dengar kata Darul Islam itu langsung wis negasi. Daulah Islam Panji Gumilang. Itulah ya. Ya, ini menjadi ujian lagi buat kaum muslimin di dalam dakwah gimana caranya. Artinya di sini ini bukan berarti kemudian Darul Islam atau negara Islam itu salah ya. Tetapi ini cuma persoalannya salahnya itu di prakteknya, di yang dilakukan di Al Zaitun itu dengan segala macam. Dan Al Zaitun yang kemudian mengatasnamakan NII juga bukan kemudian menjadi representasi NII zaman Kartosuwiryo juga bisa jadi begitu kan ya. Dan saya terakhir
sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi pejabat-pejabat yang pernah menghubungi saya itu dari NI udah keluar semua. Oh, udah keluar semua. Jadi sudah ada pejabat-pejabatnya gitu. Kan sempet kan kalau kakak saya kan agak terbuka ya. Kalau si ini jabatannya bupati. Berarti kalau pejabat itu juga tempatnya ya di kotanya itu. Tapi beberapa dulu siapa ya nang kono ya? Ayo warga kuwi mau. Warga ini. Kan punya warga. Iki bayar 50 juta kae. 50 juta itu ya i. Kok ngerti-ngerti muncul ning kene, Pak. 50 juta, Pak. Gitu kira-kira. Ya, siap. Ya ini menjadi pelajaran kita lah ya. Bahwa ternyata ada yang mengkriminalisasi Islam melalui itu juga. Melalui itu, ya. Ya, semakin semakin ruwet realitas yang kita hadapi kalau kita tidak punya pegangan. Kita tidak benar-benar mengkaji Islam dari sudut pandang yang benar, dari akidah yang benar. Kalau kita nggak tahu, kemudian misalnya tadi kejebak pada wah ini zina, ini dosa ini, kemudian bayar, padahal aslinya syariatnya nggak bayar kan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak ngaji kan gitu kan? Yang kemudian kita tahu ini aliran sesat atau ini tidak sesat itu dari mana? Bahkan saya bayar saya zina. Nah, tahu tidaknya ini sesat ini tidak sesat itu kan ya dari hasil kita ngaji tadi. Tapi persoalannya ngaji itu ya disesatkan juga gitu. Nah, sebenarnya ukurannya jelas. Ukurannya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an juga bisa kita baca. Orang nggak ada yang tersembunyi di dalam Al-Qur'an. Misalnya azaniyatu wazani. Fajlidu bukan bayarlah. Kan begitu. Walaupun kita tidak sedang mengatakan bahwa yang dilakukan Pak Haris di waktu itu zina juga, itu kan zina tujuan mereka saja, kan gitu kan. Bahwa ini juga kesalahan juga. Laki-laki perempuan menikah di Darul Kufur itu tidak sah zina loh. Syarat sahnya nikah itu tercapainya rukun, bukan Darul Islam bukan bagian dari rukun itu. Nek rukunnya nikah kan ada mempelai, ono wali, ono apa jenenge? Saksi, ono mahar, ono cap kabul. Nah, ono terus Darul Islam itu enggak ada. Walaupun nanti Darul Islam itu ada tempatnya sendiri. Misalnya ya pidana itu mau tidak mau dilakukan oleh Darul Islam. Tetapi sah dan tidak akad nikah itu kan bukan Darul Islam, tetapi memang tercapainya rukun. Maka bagaimana kita bisa mengetahui ini sesat atau tidak sesat? Ya kita mengkaji yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak mudah ketika bertemu dengan suatu gerakan terus seolah-olah ini benar. Dan ternyata justru sesat. Tetapi juga sebaliknya juga. Kita jadi tidak boleh juga jadi antipati parano itu pokoknya kajian sing aneh-aneh aku enggak usah saja. Aku sekarang yang biasa-biasa saja. Jadi orang Islam yang biasa-biasa saja. Saya maksudnya yang biasa-biasa gitu, sing ora salat. Itu juga salah juga. Itu juga salah juga. Bahwa berislam itu benar, harus sempurna, harus kafah, harus syariatnya juga dijalankan semua, yang belum juga diperjuangkan semua. Tetapi juga dengan jalan yang benar, dengan metode yang benar. Mungkin ada orang yang tujuannya benar, tujuannya memperjuangkan syariat, tapi metodenya bisa jadi salah. Padahal di dalam Islam itu tidak hanya benar apa yang diperjuangkan, tetapi cara memperjuangkannya juga harus benar. Dan tentu tidak bisa kita bahas lengkap di malam ini. Mungkin ada seri-seri lain yang kita akan membahas itu. Tapi kan itu kanca-kanca angkringan dakwah, ini obrolan kita malam ini tentang KW9 atau Al-Zaitun, bukan minyak tapi ya. Panji Gumilang dan lain sebagainya. Tentu ini obrolan tidak terstruktur kemudian sampai mengungkap, tetapi apa yang dirasakan Pak Haris dan apa yang kita lihat bersama. Saya pikir itu mari kita tutup dengan angkringan dakwah. Alhamdulillah. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.